jadi saya juga harus cepat karena waktunya nggak mepet. Tapi mudah-mudahan warna belum begitu coklat hari ini saya kelaparan. Oke Pak, kita langsung aja. Jadi ini diminta sharing, tapi dalam konteksnya lebih para FMCG. Jadi saya juga yakin belajar banyak dari Bapak dan Ibu semuanya. Mau tahu dari Bapak dan Ibu semuanya, ada yang tahu ini? Ada yang tahu? Tadi sebenarnya saya bawa hadiah beng-beng, tapi karena banyak banget gak jadi dikasih ke panitia aja. Ada yang tahu? Ada yang tahu Riri tadi? Ini Lentari Pagi katanya. Namanya Lentari Van Loren, the first AI Telegram. Jadi sekarang membingungkan ya, maksudnya adalah dunia ini kan harusnya kalau marketing kerjanya create perception. Unfortunately nggak kelihatan lagi mana yang asli mana yang enggak. Nah buktinya adalah di sini. Bisa follow mereka di Lentari Pagi ya. Di mana? Di Instagram. Tapi untuk membuktikan bahwa hidup itu penuh dengan perception, saya pengen minta aja nih, sangat penting banget karena dunia marketing kan di sini mungkin banyak CFO. Jadi kalau kita minta budget, mudah-mudahan finance ngasih. Jadi saya kasih tugas, kayak kita ngeliatin iklan di Google 15 second. Biasa kasih waktu, saya minta dihitung aja berapa banyak huruf F. Biasa saya sering banget kalau tiap kali diminta sharing, slide ini saya lihat cukup powerful. Kalau boleh, Bapak dan Ibu mau mengartikan boleh, tugasnya gampang. 15 second itu huruf F dari awal sampai akhir dari kalimat yang ini. Saya kasih waktu dari sekarang. 1, 5, 10, 15. Kayak lihat iklan Google ya, nggak boleh di skip buttonnya. Sekarang pertanyaannya, berapa banyak huruf F? Tolong jawab bersamaan. Berapa banyak Bapak dan Ibu? 8, 5, 6. Setuju? Ributlah ya bersama-sama. Maksudnya dalam marketing adalah melihat iklan yang sama. Kadang-kadang yang ditangkap bisa berbeda. Sebenarnya ada berapa di sini? Ada 10 saudara-saudara. Kebanyakan yang ketinggalan adalah F-nya O, O-nya itu off itu biasanya ketinggalan. Ada ibu yang ngomong di sana, gawat gue gitu cuma 4, ya nggak apa-apa. Jadi ini intermezzo aja ya, kita cepat. Ada 2 presentation sekali ini. Jadi pertama dari Mayora, walaupun tadi Pak Yongki udah banyak ngomong tentang Mayora, terima kasih. Dan di sini beberapa brand dan fakta tentang Mayora. Saat ini business turnover-nya ada di 3 billion, tapi kita cukup bangga sebagai orang Indonesia. Brandnya asli dari Indonesia, sekarang kita sudah ekspor ke lebih dari 100 negara. Kontribusi ekspor kita udah lebih dari hampir 50%, setengah-setengah antara domestik sama internasional. Jadi kita berharap semakin banyak brand Indonesia yang menjajah negara lain. Setuju Bapak dan Ibu ya? Mantap. Terima kasih. Nah sekarang masuk ke topik untuk brand loyalty. Tapi sebelum masuk ke brand loyalty, ini saya pengen ngomong tentang sales and marketing yang sering terjadi keributan. Setuju ya? Padahal katanya ini dari teman yang sudah almarhum, bukan dari textbook, dia ngomong kalau sales itu adalah mendekatkan produk ke konsumen. Menarik sekali. Tapi kalau marketing mendekatkan orang ke produk, setuju ya? Menurut saya ini mengalahkan any textbook. Phil Kotler kalah nih dengan ini kayaknya. Nah problemnya kalau kita lihat berdasarkan pengalaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inilah silent killer. CEO, saya berharap sih di sini ada CEO. Terutama kalau ada yang kerjanya 4 tahun, nggak ngeliatin long term brand building, maunya jualan aja, dipaksa for whatever reasons. CMO karena udah dibayar mahal, kadang-kadang ganti aja strateginya, ganti packaging tanpa perlu tahu. Betul ya Bapak dan Ibu ya. Termasuk dengan CFO, marketing mau keluar duit, mana return of investment. Marketing team, ngejarnya award juga. Agency apalagi ngejarin award juga kadang-kadang. Operational team, kita minta negara lain minta dirubah sedikit nggak dikasih karena complexity di operations. Jadi this is the silent brand killer. Tapi sebenarnya enggak sih, ini lebih provoking. Actually kalau mereka 8 orang ini bekerja dengan sangat baik, dia akan create kayak superhero. Kalau mereka sukses jadi superhero, sebenarnya kita bangun brand seperti Coca-Cola. Coca-Cola termasuk brand yang masuk Hall of Fame. Jadi nggak perlu ada packagingnya, Coca-Cola sudah tahu. Tapi kalau Bapak Ibu melihat di sini, ini juga termasuk dalam Hall of Fame marketing yang jarang orang tahu, Absolut Vodka. Bapak dan Ibu lihat nggak konsistensinya ada di mana di sini? Ada di botol ya, setuju sama tulisan Absolut Vodka ya. Tapi kalau dia beriklan seperti ini, menurut Bapak dan Ibu konsisten atau enggak? Langsung aja, kalau yang di bibir, look at dalam bibirnya, Bapak-bapak kan jago. Melihat dalam bibirnya ada gambar botol, setuju nggak? Ternyata itu menariknya. Ini the power of creativity. Kedua,
Iklan yang disebut sebagai fingerprint, kalau fingerprintnya di zoom, itu juga gambarnya botol kapsul vodka. Jadi dua brand ini yang cukup inspire kita. Tapi kita juga pengen. Nah, Kopiko beruntung, kita udah jual lebih dari 80 negara. Tahun 2017 viral dibawa ke luar angkasa. Kita happy nih, mudah-mudahan satu brand Indonesia bisa juga nggak kalah populer dengan brand-brand global yang lain. Kedua, setelah dibawa NASA, senang juga kita dimakan sama Om Elon Musk. Share kita naik 10% waktu itu langsung begitu berita di viral. Jadi this kind of thing yang membuat kita cukup membanggakan. Jadi barang Indonesia bisa maju atau enggak? Bisa jadi global atau enggak? Harusnya bisa. Seperti Pak Yongki ngomong, waktunya Indonesia untuk go to the roof lah ya. Nah, saya pengen nanya Bapak dan Ibu, kayak 15 iklan tadi. Pertanyaannya saya simpan nanti, tapi tolong diingat. Saya kasih waktu 15, nggak boleh difoto, diingat baik-baik, nggak boleh curang ya. Mulai dari sekarang tolong diingat baik-baik, menggunakan otak Anda saja. Tidak boleh pakai AI. 1, 5, 10, 15. Pertanyaannya disimpan nanti ya. Oke, nah sebelum kita masuk, teorinya banyak banget, saya juga belum belajar tentang brand loyalty, tapi khususnya dalam konteks FMCG. Sebelum kita bahas brand loyalty secara detail, kita ngeliat video ini, mudah-mudahan nggak begitu lama. To test just how much attention the attention-stealing design of the new Skoda Fabia actually steals, we left one parked on this ordinary road in West London. We wanted to see if its sharp crystalline shapes, bold lines, and lower, wider profile would attract the desired level of attention. Will the 17-inch black alloy wheels stop passers-by in their tracks? Will the angular headlights attract the attention of other road users? Will a crowd gather to check out its fresh, sporty look? Well, not quite. But did the attention-stealing design distract you from noticing that the entire street has been changing right before your very eyes? Don't believe us? Have another look. Did you spot the van changing to a taxi? How about the scooter changing to a pair of bicycles? Or the lady holding a pig? Let alone the fact that the entire street is now completely different. Didn't think so. So there we have it. Proof that the new Skoda Fabia is truly attention-stealing. Oke, inilah problem di dunia digital. Ini yang membuat saya juga nggak bisa tidur. Di iklan dipasang di digital, tapi orang nggak selalu ingat mereknya. Setuju nggak? Ingat merek, nggak ingat apa yang disampaikan. Jadi ini memang ini yang membuat saya juga stres. Karena kalau nggak, tugas marketing akan the end of the world. Nggak akan ada marketer lagi. Kalau nggak bisa crack how to get the insight atau message kita goes into consumer mind. Problem sekali. With the blinkings kita bisa miss so many informations. Nah, tapi untuk itu, karena juga saya yakin kalau ngomong terlalu banyak juga nggak diingat, cuma 5 aja tentang brand loyalty. Pertama, dalam konteks FMCG itu at the end, Bapak dan Ibu, kalau lapar, tiba-tiba maunya energen. Sekarang saya lupa ya, tiba-tiba. Nah, jadi dari situ maksudnya adalah kalau saya lapar, ingatnya energen, chances saya minum energen akan tinggi. Persis kalau saya pengen beli permen, aduh ngantuk nih, pengen permen, Kopiko bisa cepat. Atau pengen parfum di mulut, ya permen Kiss misalnya. Jadi memang kalau FMCG, when it comes to loyalty agak berbeda dengan kategori yang lain. Sangat didrive oleh top of mind. Riset terbaru di Sage Journal tahun Maret 2023 baru dipublish, ternyata untuk FMCG, brand loyalty dipengaruhi oleh kurang lebih 3-5 hal. Perceived quality, perceived price, satu lagi adalah trust, satisfactions, sama perceived quality and overall. Jadi memang FMCG agak susah bagi kita sampai one-on-one di building consumernya. Karena begitu banyak yang beli beng-beng, begitu banyak yang beli coki-coki, gimana kita targetin one-on-one agak susah. Jadi yang kita lakukan adalah stay top of mind, jangan biarkan mereka nggak ingat diri kita per kategori. Jadi orang kalau ingat kategori kita mau nyawa coklat, ya beng-beng. Kalau pengen mau makan biskuit, ya Roma. Nah, that's kind of thing yang kita harus coba. Karena di FMCG slightly berbeda. Bukan berarti kita nggak bisa sih one-on-one at later stage dengan adanya teknologi, targeting bisa. Tapi in general biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor tadi plus top of mind. Untuk itu agak uniknya, banyak yang menarik.
Ada beda teori yang waktu saya dengar adalah dari TNS, conversion model. Katanya loyalty is not enough. Katanya harus move ke commitment, committed. Nah ini pro and cons. Ada yang ngomong bahwa kalau saya nggak committed, gimana mau saya loyal? Tapi ada yang ngomong, kamu loyal kayak husband and wife, tapi not necessarily committed, jadi masih bisa selewek for certain time of period. Nanti balik lagi itu dikatakan loyal. Jadi teori ini masih berkembang antara loyal sama committed. But whatever it is, solution selalu ada di tada. Jadi kata Pak Taufan adalah knowing your customers. Jadi ini sedikit menariknya di dunia FMCG, saya pengen highlight agak berbeda mungkin dibanding berbagai kategori yang lain. Nah, yang menariknya lagi, menurut kalau ada yang suka baca buku, ada yang namanya How Brand Grow. Itu adalah Byron Shaw. Dia ngomong bahwa susah mengandalkan konsumen yang loyal saja, tapi harapilah dari orang-orang baru yang masuk ke kategori kita. Nah, nanti itu perdebatan. Kita keep di berikutnya nanti. Kedua, dalam brand loyalitas dalam konteks FMCG juga, dunia sekarang tadi Pak Yongki sudah ngomong begitu luar biasanya, Gen Z akan mendominasi. The problemnya sekarang, marketer atau sales yang kita hadapi sekarang, konsumen kita adalah terdiri dari berbagai generasi. Ada 4 generasi, X, Y, Z, sama Gen Alpha. Not to mention ada Gen, ada Boom yang dulu sebelum X kalau masih hidup. Jadi ada 5 generasi. Komunikasi, style komunikasi berbeda, media yang digunakan juga kompleks banget, jadi kita pusing. Nah, dari buku juga yang saya dengar, dia ngomong bahwa untuk building brand yang paling penting adalah masih TV, radio, out of home, online video. Jadi digital masuk, jangan peduliin digital atau tradisional. Nggak ada lagi tuh yang namanya tradisional. All TV sekarang juga sudah digital. Tapi itu katanya bangun brand pakai itu. Peter Thiel, kalau tertarik membaca. Tapi dia bilang adalah semakin banyak kita menggunakan medium di berbagai medium platform itu akan bagus. Tapi yang long term 4 media tadi. Sedangkan performance marketing biasanya lebih ke arah sales activations. Nanti kita ada bahas satu persatu. Ini yang menarik. Untuk itu di Myra kita juga melihat Kopiko sebagai contoh. Karena building brand, creating top of mind nggak lupa dari TV. Jadi kita pakai TV. Ini TV kita yang ada di India, by the way. Want some coffee? Okay, dos. Wait. I can see you making me greedy. So Real coffee and milk. Coffee go. Coffeelicious. Alia Bhatt, one of the most favorite artis di India. Nah jadi memang TV harus untuk brand building gitu kan. Mau nanti di put di Google harus karena di berbagai multiple platform anyway. Kedua, kita beruntung juga karena tadi kan kita mau sukses harus multiple platform. Jadi kita ngeliat juga bahwa si hal yang seperti ini akan membantu banget. Everybody else wants to. Very good. Very good. Jadi hal-hal yang kita lakukan TV, little thing, viral, online, membantu brand loyalty di FMCG. Jadi memang gak susah tuh. Karena dengan adanya viral seperti Elon Musk, of course orang akan ingat lagi, bahwa ini akan kopi. Jadi membantu virality. Jadi yang saying adalah memang di FMCG konteks memang nggak bisa se-structure di kategori yang lain. Misalnya kalau kita jualan barang-barang bermerek tas seperti itu, one on one-nya bisa lebih berasa. Tapi di FMCG slightly difference. Bukan berarti nggak bisa ya, tapi quite tough. Tapi itu kan hal ada yang bisa kita lakukan. TV kita lakukan, di online kita lakukan, termasuk di virality kita lakukan. Tapi karena medianya begitu berkembang, tadi dikata Ibu Angelita, nonton TV juga berkurang. Kebetulan Kopiku udah di berbagai negara. Drama Korea itu sangat populer, masuklah kita ke drama Korea. Jadi again, berbagai multiple platform harus kita masukin. Karena kalau enggak ada top of mind. Kalau nggak dapat top of mind, nggak akan ingat brand kita. Jadi create loyalty di brand, di FMCG khususnya masih membutuhkan yang namanya brand saliency. Betapa ngetopnya brand kita di benaknya konsumen. Ini kita skip aja karena for the sake of the time. Nah kedua, tadi saya berbicara tentang how brand grow.
Ini namanya dari Byron Shaw. Dia ngomong fokus ke penetration, jangan hanya ke loyal consumer. Ada bisa marah. Tapi menurut saya sih benar dan enggaknya masih perdebatan. Tetap maintain loyal user bagi saya sih penting. Tapi menarik dari dia adalah dia ngomong bahwa sebenarnya hyper loyal buyers itu jarang banget. Yang ada itu adalah behavior loyalty. Jadi di riset yang sekarang ditemukan juga adalah semakin kita sering beli barang, kita pakai pasta gigi, kita minum kopi merek yang sama, itu akan membuat kita semakin loyal. Jadi dia bilang adalah loyalitas yang terjadi itu adalah behavior loyalty. Jadi dia bilang adalah I need to buy detergent. Okay, I will just get the same brand I always get. I've been buying it for years and nothing has gone wrong. Jadi gue beli lagi. Ini yang dinamakan loyalty, terutama dalam bidang FMCG. Jadi semakin dia sering membeli produk kita, semakin loyal dia. Nah disinilah peranan mungkin performance marketing yang harus diikuti dengan brand building. Gitu. Big kompleks tapi mudah-mudahan nggak membingungkan Bapak dan Ibu. Jadi saya cuma mau ngasih perspektif aja. Ada satu yang mengatakan fokus juga ke penetrations on top of just loyal consumer. Jadi harus jalan berbarengan. Ketiga, ada pesan juga dari Ibu Rebecca dari Tada, gimana sih kalau FMCG untuk membangun loyalitas kepada pedagang, customer? Ya ini dia nih, ada beda. Kiri Pak Yogi udah jelasin tadi, general trade dominan 60+%, modern trade itu 30%. Jadi sangat dominan ada di general trade. General trade itu biasanya ataupun modern trade sangat dipengaruhi oleh margin sama brand power. Mau jualan seperti apapun, kalau nggak ada margin, toko nggak ada yang mau itu GT, mau itu di general trade. Tapi kedua yang paling penting adalah brand power. Kalau nggak ada brand power, toko dipaksa pun nggak mau, paling disuruh konsinyasi dulu. Nah disitulah peranan sales kita, gimana kita bisa influence biar orang toko menjaga yang kata Pak Yongki tadi, availability and visibility. Kalau nggak terlihat nggak akan jual. Tapi bedanya antara loyalitas di customer modern trade sama di general trade, kalau modern trade kita bisa ngomong ya Pak Yongki, kategori story. Kita ngomong, kita gedein kategori, tapi kalau di warung dia nggak peduli Pak. Kita mau gedein kategori sampo, nggak ada. Ada nggak sampo ini yang paling laku? Dia cuma begitu katanya. Mau gedein kategori wafer, nggak mau, beng-beng aja, udah cukup. Jadi itu karena limited space sama the way dia behave memang beda sama modern trade. Jadi kategori stories slightly less relevan kalau untuk di kategorinya modern di general trade. Yang dia peduli adalah cuan kata Pak Yogi. Tapi yang menariknya adalah humanity at the end paling penting. Di modern trade ada, tapi less di general trade. General trade Pak, salesman datang, masa 10 kali dia produk baru nggak beli-beli Pak, sampai mau nangis, akhirnya warung ngomong ya udah taruh deh di situ gitu kan Bapak dan Ibu. Jadi disinilah saya ngelihat bedanya peranan antara kalau kita memaintain loyalitas antara modern trade sama di general trade. Tapi untuk di general trade memang bagi saya challenge-nya agak susah. Outletnya banyak, memang harus ada kombinasi antara brand power dengan kita nge-push untuk punya affish. Jadi harus jalan simultaneously. Tapi on top of that, of course, kita pasti melakukan yang namanya either customer program point atau kita juga memberikan consumer point. Maksudnya adalah consumer promo. Kalau consumer promonya sukses, outlet juga pasti senang. Jadi building loyalty di customer atau di outlet kadang-kadang tidak harus langsung ke outlet. Dengan adanya program ke konsumen biasanya senang. Karena kalau di warung barangnya turnover-nya kencang, dia akan senang ngambil barang kita. Atau lebih canggihnya lagi mungkin nanti Pak Adrian akan berbicara yang namanya route to market dengan menggabungkan program dengan trade marketing Pak. Maksudnya adalah bukan consumer promo tapi trade promo, itu juga bisa. Jadi memang saya nggak tahu bagi yang di luar non FMCG mungkin banyak istilah, tapi itu biasa yang kita lakukan untuk membangun brand loyalitas di customer. Jadi ada consumer promo, ada customer promo. Dan ini tadi adalah mindset antara modern trade sama general trade. Nah, loyalty today and need to be. Ini yang menariknya di dunia sekarang kan. Sorry, nggak kelihatan yang saya ulang ya.
Ibu mengerti. Jadi inilah yang sebenarnya namanya konsumen. Loyalitas jadi tertantangkan karena dengan adanya online yang begitu gampangnya lihat harga, ngebandingin harga semuanya. Jadi apa yang terjadi, katanya saya ngutip dari buku ini juga, dia ngomong adalah loyal behavior is more than a shopping sekarang. Jadi semuanya tuh jadi clutter, semuanya jadi shopping around. Yang kedua adalah personalization become mandatory. Yang tadinya sudah canggih, sekarang dia expect lebih lagi. Yang kalau kita lihat adalah sebenarnya contoh seperti SQ lah. Kalau yang pertama, rewarding all brand loyalty behavior. Jadi dia tidak hanya memberikan poin kepada kalau kita terbang lewat Singapore Airlines, tapi begitu kita sampai ke Changi, kalau kita belanja di Guardian di sana langsung 10% diskon untuk certain membership. Jadi dia sudah berbeda, tidak hanya pada saat direct transaction, tapi juga memberikan kemudahan aktivitas yang lain juga dapat benefit. Personalizing communication experience and reward sama SQ. Kalau Anda sudah soliter dan lain-lain, ada lagi jual tiket murah SQ sebelum dibuka ke publik, Bapak dan Ibu diundang. Jadi this kind of things menurut saya akan menarik memang. This the futures of the loyalty. Mungkin nanti Pak Taufan akan bahas lebih detail di end of today kalau saya nggak salah. Nah, tadi kan saya tanya Bapak dan Ibu, tolong diingat yang kalimat tadi kan ada 15 second. Nah, pertanyaan saya, poin ada nggak di situ? Ada nggak? Nggak ada. Sweet? Ada. Taste? Oke. Menurut audiens 70% yang mengatakan adalah poin tidak ada, sweet dan taste hampir 90% ada. Kita lihat. Poin benar nggak ada, tapi sweet itu tidak ada. Jadi balik lagi adalah perception. Jadi percayakan perception. Karena perception begitu kuat, terutama ibu-ibu ketika belanja online, inilah yang terjadi. I love ordering things online because when they arrive, it is like a present to me from me. Paket, kayaknya ibu-ibu senang, wah paket udah datang. Padahal bayar sendiri, seolah-olah dapat dikasih suami gitu Bu ya. Sudah order sendiri tengah malam, udah datang, buka sendiri, bayar sendiri, tapi senang banget gitu. Itu membuat kita jadi happy kalau belanja online. Perception pertama. Tapi perception kedua, yang tadi kata Pak Yongki bilang, untuk kasusnya FMCG ini, slide-nya Pak Yongki ini, memang less than 1% untuk FMCG. Regardless kita sudah push seperti apapun. Jadi ini tantangan terbesar. Pertama, kalau beli beng-beng 1.500, emang mau beli online 30.000? Banyak kan? Terus dapat lagi bayar delivery cost 10.000. Very tough. Kalau personal care beda, 300.000, 10.000 make sense. Jadi di FMCG saya lihat ada delivery cost become a challenge. Unless kita bisa membuat itu agak sedikit lebih murah, it helps. Kedua, behavior. Beli Torabika, satu aja Pak ke warung sebelah 1.500, besok beli lagi ke sana. Suruh beli 100, nggak mau. Jadi kita penting atau nggak e-commerce? Harus penting. Kalau Pak Adrian tadi kita duduk kita ngomong adalah kadang-kadang untuk FMCG untuk different purpose. E-commerce harus ada branding purpose, virality, kemudian cari produk. Karena kalau enggak kita akan tenggelam. Jadi e-commerce penting atau enggak? Still very important. Walaupun at this moment kita masih berjuang. Yang menariknya lagi adalah ini dia. In any research, baik research maupun e-commerce, kalau ditanya kalau ngeliat iklan nggak di digital, ngeliat pesannya apa? Yang diingat cuma 2, promo, diskon. Inilah problemnya kita. Tapi kalau e-commerce yang dicari 3 ini, makanya begitu ada 11-11, 10-10, 12-12 bagus. Tapi setelah itu drop. Jadi memang tantangan di FMCG nggak gampang. Jadi kita masih berjuang. Akibatnya buku dari Peter Field tadi dia ngomong harus diingat ada long term, ada short term. Yang long term tadi online TV, online video, radio, out of home, news. Tapi performance marketing butuh untuk sales activations jangka pendek. Jadi media-media ini sudah jangan dipisahin, semuanya very important. Jadi kalau kita melakukan performance marketingnya sebelah kanan di sini, ini yang terjadi. Biru brand buildingnya nggak akan naik katanya, menurut
teori di sini. Jadi kita harus berjalan bersamaan. Sehingga dia ngomong, nothing sells like emotion and nothing generate emotions like video. Makanya short video like TikTok, YouTube booming, boom. Take care of the long because the short will leave you short. Jadi kalau kita memang short term, akibatnya akan perang harga. Jadi kalau perang harga kita akan susah. Yang kata Pak Yongki tadi, nggak ada cuan. Ini tantangannya yang cukup berat. Nah, ini menarik sekali. Di data di 2019, Adidas menyatakan mereka melakukan kesalahan. Karena mengapa? Karena what they did sebelumnya adalah fokus on performance marketing. Jadi brand buildingnya berkurang. Yang terjadi adalah orang-orang compare harga. Lihat ke outlet, nyobain sepatu pas, belinya di tempat lain. Gitu kan, kadang-kadang belinya online. Online, lihat platform mana yang murah, dia hajar. Jadi ini tantangan kita nih, gimana nggak tertrap di perang harga. Jadi 5 things on loyalty, nomor 1 Pak, loyalty di FMCG kita ngelihat perlu sekali untuk building top of mind. Tanpa top of mind susah. Untuk top of mind kita harus touch semua media. Mau tradisional, mau digital, kita lupakan debate itu, tapi all multi platform. Kedua, di FMCG yang terjadi adalah behavior loyalty. Semakin orang sering beli, semakin dia akan loyal. Dan perceived quality, perceived price itu juga sangat penting untuk membangun loyalty terhadap brand kita. Customer loyalty tadi, humanity still play a big role, terutama kalau masuk market GT. Di luar consumer promo dan trade promo yang kita lakukan untuk bangun customer loyalty. Keempat, loyalty today and need to be, kayaknya Pak Tovan lebih tahu, tapi saya detect akan lebih kompleks ke depannya. Lebih harus integrated, lebih more experience, kata bahasanya Pak Yongki, ultra experience. Dan yang kelima, regardless sekarang mau apapun, harus consider all media, tapi harap dipisah mana yang membangun brand, mana yang di-drive untuk performance marketing. Dan satu yang menurut saya cukup menarik bagi saya, dan saya believe untuk membangun loyalitas terhadap karyawan, simple rumusnya ya Pak, nggak tahu benar atau enggak, menurut saya ini berlaku buat saya. Kita harus create a fun environment for employees that allow them to keep learning, untuk mereka jadi bisa belajar terus, dan akhirnya enable them to contribute. Fun, learning, contribute. Dia fun, dia learning, nggak contribute, kita pecah. Susah ya kan? Dia contribute, dia learning, dia nggak fun, dia yang keluar. Betul kan? Jadi tiga-tiga ini kita melihat formula yang menurut saya cukup simpel dan saya belajar banget. Mudah-mudahan di Indonesia kita bisa create this kind of environment, sama-sama fun, sama-sama learning, sama-sama contribute untuk Indonesia menuju kesuksesan yang luar biasa. Terima kasih.